Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih ingin belajar ilmu bahasa Arab dasar, ilmu nahwu dasar, mari kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab Nahwu Wadih jilid yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang al-af'alul khamsatu wa i'rabuha, fiil-fiil yang 5 dan i'rabnya. Nah, jadi ada di dalam ilmu nahwu itu istilahnya adalah af'alul khamsah, yaitu fiil-fiil mudhari yang jumlahnya itu ada 5. Ya, jadi ada 5 wazan, yaitu mengikuti wazan yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, yaf'aluna, wa taf'alina. Yaitu 5 wazan fi'il mudhari yang disebut dengan af'alul khamsah. Mari kita lihat contoh-contoh dari af'alul khamsah dan bagaimana i'rabnya atau perubahan akhir katanya itu seperti apa. Al-amthilatu, contoh-contoh. Al-amilani yashtagilani, 2 orang pekerja itu sedang sibuk. Al-amilani di sini adalah isim tasniyah. Tandanya di sini ada aliful isnain, ya, menunjukkan 2. Jadinya artinya 2 orang pekerja itu. Yashtagilani ini adalah fi'il mudhari yang menjadi salah satu dari af'alul khamsah. Nah, di sini fi'il mudhari ini tanda rafa'nya di sini adalah subutun nun. Jadi asal katanya adalah yashtaghilu. Kemudian ditambahkan alif dan nun menjadi yashtagilani. Fi'il mudhari apabila ditambahkan alif dan nun maka menunjukkan bahwa pelakunya ini adalah 2 orang. Ya, 2 orang pelakunya. Kemudian contoh yang nomor 2. Antuma tashtagilani, kalian berdua sedang sibuk. Nah, jadi di sini kalau yang di atas tadi ini adalah untuk huma, kalau yang ini untuk antuma. Jadi yang di atas ini untuk yang ghaib atau orang ketiga, sedangkan yang di bawah ini untuk mukhatab, yaitu orang yang dilawan bicara atau orang kedua. Tuh, antuma, kalian berdua, tashtagilani, sedang sibuk. Sama dengan yang di atas, ini adalah fi'il mudhari yang ditambahkan alif dan nun. Bedanya kalau yang di atas ini fa'ilnya itu ghaib, ya, takdiruhu huwa, yaitu kembalinya ke al-amilani di sini karena disebutkan, ya. Kemudian kalau yang di bawah ini fa'ilnya itu mukhatab, yaitu takdirannya antuma, ya. Antuma tashtagilani, kalian berdua sedang sibuk. Nah, sama ditambahkan alif dan nun. Di sini tanda rafa'nya adalah subutun nun atau tetapnya nun. Jadi kalau misalnya kita i'rab tashtagilani fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Ya, fi'il mudhari ini tashtagilani adalah fi'il mudhari yang termasuk dari af'alul khamsah. Tanda rafa'nya di sini adalah subutun nun atau tetapnya nun. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 3. Al-ummalu yashtaghiluna. Al-ummalu artinya para pekerja itu, yashtaghiluna, mereka sibuk. Nah, di sini fi'il mudhari'nya ditambahkan wawu dan nun, ya. Asalnya yashtaghilu, ditambahkan wawu dan nun menjadi yashtaghiluna. Nah, yashtaghiluna artinya di sini fi'il mudhari ini fa'ilnya itu ghaib, yaitu hum, mereka, ya. Mereka itu kembali ya kepada para pekerja. Makanya kan para pekerja ini menunjukkan banyak karena ini jamak taksir, ya.
Jadi menunjukkan banyak para pekerja. Kalau mufradnya itu amilun, musannanya amilani, jamaknya ummal, ya, ummalun. Jadi al-ummalu para pekerja itu yastaghiluna, mereka sibuk. Nah, jadi di sini dia bentuk contohnya dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5 ini adalah dalam bentuk jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Jadi al-amilani ini adalah mubtada, yastaghilani ini adalah fi'il mudhari yang nanti jumlah fi'il dan fa'ilnya menjadi khobar mubtada. Begitu juga pada contoh nomor 2, nomor 3, 4 dan 5. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Antum, kalian, tastaghiluna, sedang sibuk. Nah, antum tastaghiluna, kalian semua sedang sibuk. Kalau yang di nomor 3 ini menunjukkan dia ini hum, pelakunya adalah orang ghaib, ya, atau orang ketiga, maka pada contoh yang nomor 4 ini pelakunya adalah orang kedua atau mukhatab. Antum, kalian. Nah, ini antum ini lebih dari 2, ya. Kalau antuma ini pasti pelakunya 2 orang. Tapi kalau kita bilang antum pasti pelakunya itu 3 atau lebih. Tasdaghiluna, sedang sibuk. Kalian bertiga atau lebih, tasdaghiluna, sedang sibuk. Di sini juga adalah fi'il mudhari tasdaghilu yang ditambahkan waw dan nun di akhirnya sehingga menjadi bagian dari af'alul khamsah. Nah, tanda rofa'nya kalau dia menjadi af'alul khamsah itu bukan lagi dhammah, tetapi subutun nun. Tetapnya nun inilah menjadi tanda rofa'nya. Selanjutnya contoh nomor 5, anti tastaghilina. Nah, kalau ini adalah fi'il mudhari yang pelakunya adalah satu orang perempuan. Anti, kamu, seorang perempuan, tastaghilina, sedang sibuk. Kalau kita lihat di akhirnya ditambahkan ya dan nun, ya. Ditambahkan ya dan nun, asalnya ya tashtaghilu, kemudian ditambahkan ya dan nun menjadi tashtaghilina. Ya, sedang sibuk. Kamu sedang sibuk. Nah, ini tanda rofaknya sama dengan yang di atas yaitu subutun nun. Ya, tanda rofaknya di sini adalah subutun nun. Huruf ya-nya ini adalah ya yang menunjukkan pelakunya ini adalah seorang perempuan. Nah, ini 5 fiil ini mulai dari yastaghilani, tastaghilani, yastaghiluna, tastaghiluna dan tastaghilina ini adalah af'alul khamsah. Jadi bisa diterapkan ke semua fiil mudhari, ya. Bisa diterapkan ke semua fiil mudhari. Caranya adalah dengan menambahkan aliful isnain untuk membentuk pelakunya itu 2 orang, atau wawu jamaah untuk membentuk pelakunya itu banyak orang laki-laki, atau tastaghilina itu menambahkan ya muannas, ya. Itu untuk pelakunya satu orang perempuan. Nah, kemudian nunnya ini adalah tanda rofa'nya. Ya, subutun nun ini menjadi tanda rofa'nya. Nah, ini adalah keadaannya af'alul khamsah apabila dia dalam keadaan marfu. Jadi tanda rofa'nya adalah tetapnya nun. Ya, tanda rofa'nya adalah tetapnya huruf nun. Kalau kita lihat af'alul khamsah kemudian masih ada huruf nunnya, maka itu berarti af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang marfu yang tanda rofa'nya adalah tetapnya nun. Nah, selanjutnya mari kita lihat pada contoh nomor 1 sampai nomor 5 di bagian kedua. Al-amilani lan yashtaghila. Di sini al-amilani, 2 orang pekerja, adalah isim tasniyah yang berkedudukan sebagai mubtada. Nah, di sini ada tambahan kata lan. Yang kita tahu lan ini adalah termasuk amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Maka pasti fi'il mudhari setelahnya itu adalah mansub. Nah, yashtaghila di sini dia mansub. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya di sini adalah hilangnya huruf nun. Tadi kan ketika dia marfu dia dibaca yashtaghilani. Kita masukkan lan yang merupakan amil nasab, maka yashtaghilani ini kan harus menjadi mansub.
maka tanda nasabnya adalah dengan hilangnya huruf nun atau dibuangnya huruf nun. Asalnya ini kan yashtaghilani, masukkan amil nasab menjadi yashtaghila, dibuang huruf nunnya. Al-amilani lay yashtaghila, dua orang pekerja itu tidak akan sibuk. Kemudian contoh nomor 2, antuma, sama dengan yang nomor 2 bagian kanan ini ya, ketika dia dalam keadaan marfu. Tapi sekarang kita akan lihat ketika dia dalam keadaan mansub. Antuma lan tashtagila. Antuma, kalian berdua, lan tashtagila, tidak akan sibuk. Nah, di sini tanda nasabnya adalah dibuang huruf nunnya. Di sini ada huruf nun, tapi karena di sini ada lan, maka huruf nunnya ini dibuang sebagai tanda nasabnya. Jadi lan harfu nasbin, lan harfu nafyin wa nasbin, itu. Kemudian tashtagila fi'lun mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Lan ini adalah amil nasab, tashtagila adalah fi'il mudhari yang mansub karena adanya lan, dan tanda nasabnya adalah dibuang nunnya karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Selanjutnya mari kita berpindah ke contoh yang nomor 3. Al-ummalu lay yashtaghilu. Al-ummalu, para pekerja itu, di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Lay yashtaghilu, lan harfu nasbin, yashtaghilu mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun wa alamatu nasbihi hasbun nun. Ya, di sini lan adalah amil nasab, yashtaghilu ini adalah af'alul khamsah, termasuk dari fi'il mudhari yang seharusnya tanda rofa'nya itu adalah dengan tetapnya nun, dan tanda nasabnya di sini adalah dengan cara dibuang nunnya. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada nunnya sehingga dibaca la yashtaghilu. Jadi tanda nasabnya adalah dibuang nunnya, sama dengan yang di atas. Contoh nomor 4, antum lan tashtaghilu, kalian tidak akan sibuk. Nah, di sini sama ya, cara menasabkannya af'alul khamsah adalah dibuang nunnya. Lan harfu nasbin, tashtaghilu fi'il mudhari mansubun wa alamatu nasbihi hasbun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi tashtaghilu adalah fi'il mudhari yang mansub dan tanda nasabnya adalah dengan cara membuang nunnya karena dia termasuk af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu tanda nasabnya adalah dengan dibuang nun. Kemudian contoh nomor 5 sama, anti lan tashtagili, kamu perempuan, lan tashtagili, tidak akan sibuk. Tashtagili sama dengan cara membuang huruf nunnya. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat yang bagian ketiga ya, bagaimana af'alul khamsah ini ketika dia dalam keadaan majzum. Jadi kan fi'il mudhari itu perubahannya itu dari rofa ke nasab kemudian ke jazam. Nah, yang rofa itu adalah dengan cara ditetapkan nun seperti contoh nomor 1 sampai nomor 5 bagian pertama. Yang nasab adalah dengan dibuang nunnya, tanda nasabnya adalah dengan dibuang nunnya seperti contoh nomor 1 sampai nomor 5 bagian kedua. Kemudian pada bagian ketiga ini adalah fi'il mudhari yang jazam. Kalau kita lihat di sini sudah dimasuki oleh amil jazam semuanya, yaitu lam. Lam ini kan amil jazam ya. Fungsinya adalah menjazamkan fi'il mudhari. Dan kalau kita lihat harokat-harokat terakhir dari 5 contoh ini, nunnya itu dibuang juga ya. Sama dengan waktu dia nasab. Jadi kesimpulannya, waktu dia jazm, cara menjazamkannya juga adalah dengan membuang nunnya. Gitu ya, cara menjazamkannya adalah dengan membuang nunnya. Al-amilani lam yashtaghila. Dua orang pekerja itu tidak sedang sibuk. Antuma lam tashtagila. Kalian berdua tidak sedang sibuk. Al-ummalu lam yashtaghilu. Para pekerja itu tidak sedang sibuk. Antum lam tashtaghilu. Kalian tidak sedang sibuk. Anti lam tashtaghili. Kamu perempuan tidak sedang sibuk. Nah, itu ya.
Jadi cara menjazmkannya sama dengan cara menasabkannya, yaitu dengan cara membuang nunnya. Di sini lam adalah huruf jazm ya. Lam harfu jazmin wa nafyin. Yashtaghila fi'lun mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfun nun. Sama ya. Tanda jazmnya di sini adalah dengan cara membuang huruf nunnya. Untuk lebih terperinci dan lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Unzur ilal amsilati fil aqsami salasatil mutaqaddimati tajidul fi'la al-mudhari'a yaqa'u fi kulli qismin minha ala khamsi halat. Lihatlah pada contoh-contoh bagian-bagian di atas ya, 3 bagian-bagian di atas. Artinya terbagi menjadi 3. Kamu akan menemukan bahwa fi'il mudhari itu yaqa'u fi kulli qismin minha khamsu halat. Itu masing-masingnya itu terdiri dari 5 kondisi. Fahuwa fil halatil ula muttasilun bi alifin tadullu ala isnaini ghaibain. Pada fi'il yang pertama, kondisi yang pertama itu fi'il mudhari'nya bersambung dengan alif yang menunjukkan 2, dan 2 ini adalah untuk yang ghaib atau untuk orang ketiga. Wa fil halatis tsaniyah, sedangkan pada kondisi yang kedua muttasilun bi alifin tadullu ala isnaini mukhatabaini. Itu dia bersambung dengan alif yang menunjukkan 2 orang tetapi untuk mukhatab atau untuk orang kedua. Wa fil halatis tsalisah, sedangkan pada kondisi yang ketiga muttasilun biwawin, dia bersambung dengan wawu tadullu ala jama'atin, yang menunjukkan jamak al-ghaibina, dari orang ketiga atau ghaib. Wa fil halatir rabi'ah, sedangkan pada kondisi yang keempat muttasilun biwawin, dia bersambung dengan wawu tadullu ala jama'atil mukhatabin, yang menunjukkan atas sekumpulan mukhatab atau orang kedua. Wa fil halatil khamisah, sedangkan pada kondisi yang kelima muttasilun biya'in. Seharusnya di sini ada kalimat biya'in ya. Bersambung dengan ya tadullu alal inasi al mukhatabati, yang menunjukkan atas seorang perempuan yang mukhatabah atau orang kedua ya, tapi dia itu perempuan, satu orang perempuan. Nah, coba kita lihat lagi contoh ya yang di atas ini. Nah, ini yastaghilani, dia bersambung dengan alif yang menunjukkan arti 2, tetapi di sini dia untuk ghaib atau orang ketiga. Tastaghilani di sini juga dia bersambung dengan aliful isnain yang menunjukkan arti 2, tetapi di sini untuk orang kedua ya, untuk orang kedua atau untuk mukhatabain ya, untuk orang mukhatab. Al-ummal yasdaghiluna. Nah, kalau di sini dia bersambung dengan wawu jamaah ya, yang menunjukkan pelakunya itu banyak orang ya. Tapi di sini dia untuk ghaibin ya, untuk ghaibin. Nah, sedangkan antum tasdaghiluna itu untuk mukhatabin, untuk banyak orang kedua ya, orang kedua. Itu mukhatab istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Selanjutnya anti tasdaghilina, ini untuk mukhatabah, satu orang perempuan, dia bersambung dengan yaun niswah ya. Di sini ya menunjukkan pelakunya ini perempuan. Nah, itu maksud dari kalimat yang ini ya. Selanjutnya wa min ajli dzalika tusammal af'alal mudhari'ata fil halati sabiqati bil af'alil khamsati. Karena itulah maka fi'il mudhari yang 5 ini disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah ya, fi'il 5. Ta'ammal hadhil af'alul khamsata fil aqsamits tsalatsati. Perhatikanlah af'alul khamsah ini pada bagian yang ketiga. Pada 3 bagian tersebut. Tajidha fil qismil awwali marfu'atan. Kamu akan menemukan dia pada bagian pertama itu marfu. Ya, maksudnya yang ini ya. Ini adalah 5 bagian pertama. Yang ini adalah 5 bagian pertama. Di sini dia dalam kondisi marfu.
ya, dalam kondisi marfu. Tanda rofa'nya di sini adalah tetapnya huruf nun, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini dia dalam keadaan marfu. Kalau yang sebelah sini dia dalam keadaan mansub atau nasab. Dan pada tiga bagian terakhir di bawah ini dia dalam keadaan majzum, ya. Untuk 5 yang terakhir di bawah ini dia dalam keadaan majzum atau jazm. Baik, mari kita lanjutkan. Li'annaha lam tasbiq binasibin aw jazimin, karena tidak diikuti oleh amil nasab atau amil jazm pada bagian yang pertama. Wa fil qismi tsani mansubatan. Sedangkan pada bagian yang kedua kita akan menemukan dia dalam keadaan mansub. Li'annaha masbuqatun bi adati nasbin, karena dia diikuti oleh amil nasab. Wa fil qismi tsalis majzumatan. Sedangkan pada bagian yang ketiga kita akan menemukannya dalam keadaan majzum, li'annaha masbuqatun bi adati jazmin, karena diikuti oleh amil jazm. Walakin ma alamatur raf'i wan nasbi wal jazmi huna. Tetapi apa tanda rafa, nasab dan jazmnya di sini? Innana idza ta'ammalna al-af'al allati ma'ana lam najid atharan lidhammati awil fathati awis sukuni. Kalau kita perhatikan fiil-fiil yang ada di atas tadi, yang tiga bagian itu, kita tidak akan menemukan bekas adanya dhammah atau fathah atau sukun sebagai tanda rafa, nasab dan jazmnya. Walakin fi halatir raf'i najid fi akhiriha nunan sabitatan daiman kama fi amsilatil qismil awwali. Tapi kalau kita perhatikan pada keadaan rafa, kita akan menemukan nun yang tetap pada bagian yang pertama. Wa najidu hadhihi nun mazufatan fi halatin nasbi wal jazmi. Tetapi kita melihat nun ini terbuang atau terhapus pada saat dia kondisi nasab atau jazam. Kama fi amsilatil qismainil akhiraini, sebagaimana pada dua bagian contoh yang terakhir. Fala budda izan, karena itulah tidak boleh tidak ayyakuna thubutun nun naiban, bahwa tetapnya nun ini sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah fi halatir raf'i, pada saat dia rafa. Jadi nun ini atau tetapnya nun ini sebagai alamatur raf'i, ya, sebagai tanda rafa yang naibah. Karena tanda rafa yang asli itu adalah dhammah, sedangkan nun ini adalah tanda rafa yang sifatnya naibah atau pengganti dhammah, ya. Wa hadfuha naiban anil fathati wasukuni fi halatin nasbi wal jazmi, dan membuang nun ini sebagai pengganti dari fathah dan sukun pada saat kondisi nasab atau jazm. Nah, jadi kesimpulannya af'alul khamsah itu tanda rofa'nya adalah tetapnya nun, tanda nasab dan jazmnya adalah dengan membuang nun. Mari kita simpulkan dengan membaca kaidah berikut ini. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Al-af'alul khamsatu hiya kullu mudhari'in ittasalat bihi alifu itsnainin aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Yang namanya af'alul khamsah itu adalah semua fi'il mudhari yang bersambung dengannya alif isnain, wawu jama'ah dan ya mukhatabah, ya. Alif isnain ini seperti yaf'alani, taf'alani, atau yashtaghilani, tashtaghilani. Kalau yang wawu jamaah ini seperti yaf'aluna, taf'aluna, atau yashtaghiluna wa tashtaghiluna. Sedangkan yang bersama ya mukhatabah adalah seperti taf'alina atau tashtaghilina. Gitu, ya. Bisa dikembangkan dengan fiil-fiil mudhari yang lain. Jadi alif isnain, wawu jamaah dan ya mukhatabah ini bisa masuk ke semua fiil mudhari, ya. Silahkan dikembangkan, ya. Selanjutnya kaidah yang nomor 2, al-af'alul khamsatu turfa'u bi thubutin nuni. Fiil-fiil 5 atau af'alul khamsah dirofakkan dengan tetapnya nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihadfiha, dan dinasobkan serta dijazamkan dengan membuang nun, ya. Jadi kesimpulannya af'alul khamsah itu ada 5, yaitu 2 ditambah dengan aliful isnain, 2 ditambah dengan wawul jamaah, dan 1 ditambah dengan ya mukhatabah.
Sehingga susunannya menjadi yastaghilani, tastaghilani, yastaghiluna, tastaghiluna, dan tastaghilina. Ya. Kemudian tanda rofa'nya af'alul khamsah adalah tetapnya nun. Ini yastaghilani, ini tetapnya nun ya. Yastaghiluna dan tastaghilina. Sedangkan tanda nasab dan jazamnya adalah dengan membuang nun seperti ini. La yastaghila, lan tastaghila, la yastaghilu. Nah, begitu juga tanda jazamnya dengan membuang nun. Lam yastaghila, lam tastaghila. Nah, demikian tentang af'alul khamsah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan kalau ada yang sekiranya masih membingungkan dari penjelasan saya ini, mari kita diskusikan di kolom komentar. Demikian kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.